Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Pejuang P3K. Sebelum menonton, jangan lupa subscribe, share, like, dan komen ya. Langsung saja kita simak videonya. 1. Salah satu kelebihan model penggabungan pemindaian atau mixed scanning model untuk menganalisis kebijakan publik adalah A. Berorientasi pada cara dan tujuan melalui pencairan cara yang sebaik-baiknya untuk mencapai tujuan yang rasional. B. Banyak mengurangi peranan teori dalam pemecahan masalah akibat dari pembandingan kebijakan lama dengan yang baru. C. Hasil analisisnya banyak bersifat mengobati atau remedial daripada mencegah. D. Sebagai sintesa pemecahan masalah penganalisaan kebijakan publik yang kerap dihadapi model rasional dan model inframental. E. Beranalisis untuk mencapai tujuan yang diharapkan. Jawabannya adalah D. Sebagai sintesa pemecahan masalah penganalisaan kebijakan publik yang kerap dihadapi model rasional dan model inframental. Pembahasan. A adalah kelebihan model rasional, B dan C adalah kelebihan model inkremental. 2. Pada kebijakan fundamental pemberantasan korupsi nasional, perlu mempertimbangkan kebijakan sebelumnya berupa kebijakan pemberantasan praktik korupsi, kolusi dan nepotisme atau KKN di tubuh organisasi publik pemerintah RI dan berorientasi pada cara dan tujuan untuk mencapai tujuan yang rasional. Maka model yang sesuai untuk menganalisis kebijakan publik tersebut adalah model A. Inkremental, B. Institusional, C. Rasional komprehensif, D. Mixed scanning atau pemindaian campuran, E. Individu scanning. Jawabannya adalah D. Mixed scanning atau pemindaian campuran. Pembahasan. D adalah benar, sebuah model pemindaian campuran atau mixed scanning digunakan pada kebijakan pemberantasan korupsi nasional di mana kebijakan tersebut menggunakan model inkremental atau melanjutkan kebijakan terdahulu dan model rasional komprehensif atau berorientasi pada cara dan tujuan untuk mencapai tujuan yang rasional, menghilangkan praktik korupsi dan sistematis. 3. Kebijakan publik diartikan sebagai A. Aspirasi dan tindakan politik dalam aktivitas politiknya. B. Semua tindakan negara. C. Serangkaian tindakan yang dipilih pemerintah yang mempunyai pengaruh penting terhadap sejumlah besar orang. D. Pilihan pemerintah yang didasarkan pada kepentingan elit politik. E. Aspirasi negara dalam mencapai tujuan. Jawabannya adalah C. Serangkaian tindakan yang dipilih pemerintah untuk mencapai pengaruh penting terhadap sejumlah besar orang. Pembahasan. Kebijakan publik adalah serangkaian tindakan yang dipilih pemerintah yang mempunyai pengaruh penting terhadap sejumlah besar orang. 4. Perhatikan contoh berikut. Presiden yang kebijakannya berdampak kepada banyak orang, yakni jajaran Menteri Pekerjaan Umum dan pimpinan Lapindo serta masyarakat umum korban Lapindo merupakan A. Kebijakan dengan penentu kebijakan satu orang. B. Kebijakan dengan penentu kebijakan banyak orang. C. Kebijaksanaan dengan pembuat kebijaksanaan satu orang. D. Kebijaksanaan dengan pembuat kebijaksanaan banyak orang. E. Kebijaksanaan dengan pembuat kebijaksanaan banyak orang. Jawabannya adalah A. Kebijakan dengan penentu kebijakan satu orang. Pembahasan. Contoh kebijakan dengan satu orang yaitu presiden yang kebijakannya berdampak kepada banyak orang, yakni jajaran Menteri Pekerjaan Umum dan pimpinan Lapindo serta masyarakat umum korban Lapindo. 5. Perbedaan pembuatan keputusan dengan kebijakan jika dibandingkan dengan pembuatan kebijakan terletak pada karakteristik pembuatan keputusan sebagai A. Serangkaian tindakan memilih alternatif secara terus-menerus untuk jangka waktu lama. B. Serangkaian tindakan memilih alternatif suatu pilihan sejumlah alternatif yang bersaing dan selesai untuk jangka waktu tertentu. C. Suatu pilihan sejumlah alternatif yang bersaing dan selesai. D. Suatu pemecahan masalah tertentu. E. Serangkaian pencapaian tujuan tertentu.
Jawabannya adalah C. Suatu pilihan sejumlah alternatif yang bersaing dan selesai. Pembahasan. Karakteristik pembuatan keputusan adalah suatu pilihan sejumlah alternatif yang bersaing dan selesai. Hal inilah yang membedakan pembuatan keputusan dengan pembuatan kebijakan. 6. Pada hakikatnya, kepentingan publik atau public interest merupakan A. Harta yang tidak dimiliki oleh pihak swasta murni. B. Persepsi masyarakat tentang kebutuhannya. C. Semua harta negara. D. Segala sesuatu atau agregasi yang dianggap publik sebagai kepentingannya. E. Harta milik pemerintah. Jawabannya adalah D. Segala sesuatu atau agregasi yang dianggap publik sebagai kepentingannya. Pembahasan. Hakikat kepentingan publik atau public interest adalah segala sesuatu atau agregasi yang dianggap publik sebagai kepentingannya. 7. Menurut Woodrow, paradigma dikotomi politik dan administrasi negara menjelaskan bahwa fungsi politik A. Bertugas menetapkan dan merumuskan kebijakan negara. B. Bertugas menjalankan kebijakan negara. C. Melakukan pendidikan politik secara menyeluruh pada lapisan masyarakat. D. Membangun institusi politik dalam negara. E. Merencanakan kebijakan negara. Jawabannya adalah A. Bertugas menetapkan dan merumuskan kebijakan negara. Pembahasan. Fungsi politik dalam paradigma dikotomi politik dan administrasi. 8. Pengertian yang terkandung dalam pernyataan Riggs bahwa aparatur negara dalam fungsi politik dan administratif bermakna bahwa tugas dan fungsi administrator publik adalah A. Menjadi negarawan yang sepenuhnya dan tidak terlibat politik negara. B. Melaksanakan kebijakan publik sekaligus mencari sumber-sumber dan nilai-nilai sosial yang diterjemahkannya ke dalam rumusan kebijakan publik. C. Mengawasi nilai-nilai dalam proses politik. D. Semata-mata melaksanakan kebijakan publik. E. Merencanakan kebijakan publik dalam rumusan kebijakan publik. Jawabannya adalah B. Melaksanakan kebijakan publik sekaligus mencari sumber-sumber dan nilai-nilai sosial yang diterjemahkannya ke dalam rumusan kebijakan publik. Pembahasan. Menurut Riggs, aparatur negara dalam fungsi administrator publik adalah melaksanakan kebijakan publik sekaligus mencari sumber-sumber dan nilai-nilai sosial yang diterjemahkannya ke dalam rumusan kebijakan publik. 9. Hubungan yang menjelaskan relasi antara administrasi negara dan administrasi pembangunan adalah administrasi pembangunan merupakan A. Berorientasi pada masa kini, sedangkan administrasi negara berorientasi pada masa yang akan datang. B. Menekankan pelaksanaan yang tertib dan efisien dari unit-unit kegiatan pemerintah, sedangkan administrasi negara menekankan inovasi untuk masa depan. C. Stabilisator keadaan sosial dan politik, sedangkan administrasi negara adalah akumulator pembangunan negara. D. Wujud administrasi negara yang lebih maju, sedangkan prinsip-prinsip administrasi negara adalah hal dasar administrasi pembangunan. E. Administrasi negara yang lebih baik, sedangkan prinsip-prinsip administrasi negara adalah bukan hal dasar administrasi pembangunan. Jawabannya adalah D. Wujud administrasi negara yang lebih maju, sedangkan prinsip-prinsip administrasi negara adalah hal dasar administrasi pembangunan. Pembahasan. Administrasi pembangunan adalah wujud administrasi negara yang lebih maju dan prinsip-prinsip administrasi negara diterapkan oleh administrasi pembangunan. 10. Tugas dan kewajiban membuat kebijakan saat menghadapi masalah pertentangan antar nilai masyarakat dalam proses perumusan kebijakan adalah A. Mengartikulasikan nilai yang bertentangan agar dapat dimanfaatkan untuk mengatasi masalah yang terjadi. B. Mengabdikan nilai-nilai yang bertentangan tersebut agar tidak terjadi polemik dalam masyarakat. C. Membuat nilai-nilai baru yang mengikat masyarakat. D. Melarang tumbuh dan berkembangnya nilai-nilai yang bertentangan tersebut. E. Membuat nilai yang tidak bertentangan agar dapat dimanfaatkan untuk mengatasi masalah yang terjadi. Jawabannya adalah A. Mengartikulasikan nilai yang bertentangan agar dapat dimanfaatkan untuk mengatasi masalah yang terjadi. Pembahasan. Kewajiban pembuat kebijakan saat menghadapi masalah pertentangan antar nilai masyarakat dalam proses perumusan kebijakan adalah mengartikulasikan nilai yang bertentangan agar
dapat dimanfaatkan untuk mengatasi masalah yang terjadi. 11. Dalam model arena perumusan kebijakan publik di era good governance, antar aktor politik melakukan tawar-menawar dan negosiasi sehingga untuk memperkuat keberhasilan perumusan kebijakan publik yang didukung pelaksanaannya oleh para pemangku kepentingan kebijakan atau stakeholder, perumusan kebijakan politik publik tersebut perlu dilandasi dengan A. Kepemimpinan yang berwibawa, B. Penegak hukum yang cerdas, C. Pengetahuan hukum yang luas, D. Sistem nilai etika yang kuat, E. Sistem nilai etika yang lemah. Jawabannya adalah D. Sistem nilai etika yang kuat. Pembahasan. Sistem nilai etika yang kuat menjadi landasan keberhasilan pelaksanaan kebijakan publik yang didukung para pemangku kepentingan kebijakan. 12. Salah satu aktivitas partisipasi politik bagi masyarakat yang berklarifikasi aktivitas gladiator adalah A. Ikut memilih, B. Meluangkan waktu untuk turut berkampanye politik secara aktif, C. Menyumbang dana kepada kandidat presiden dari partai politik tertentu, D. Mempunyai hubungan yang erat dan aktif dengan pejabat pemerintah dari partai politik tertentu, E. Waktu yang kurang untuk berkampanye politik. Jawabannya adalah B. Meluangkan waktu untuk turut berkampanye politik secara aktif. Pembahasan. Salah satu aktivitas partisipasi politik bagi masyarakat yang berklasifikasi aktivitas gladiator adalah meluangkan waktu untuk turut berkampanye politik secara aktif. 13. Kegiatan jabatan fungsional analisis kebijakan di bawah ini yang tidak termasuk ke dalam unsur penunjang adalah A. Mengajar atau melatih pada diklat kebijakan, B. Berperan aktif dalam seminar ilmiah di bidang kebijakan, C. Memperoleh gelar kehormatan akademis, D. Menjadi pengurus atau anggota dalam organisasi profesi analis kebijakan, E. Bukan anggota dalam organisasi profesi analis kebijakan. Jawabannya adalah C. Memperoleh gelar kehormatan akademis. Pembahasan. Kegiatan jabatan fungsional analisis kebijakan di bawah ini yang tidak termasuk ke dalam unsur penunjang adalah memperoleh gelar kehormatan akademis. 14. Menyediakan informasi mengenai nilai atau kegunaan dari konsekuensi pemecahan masalah merupakan bentuk dalam analisis kebijakan. A. Prediksi, B. Rekomendasi, C. Pemantauan, D. Hasil, E. Evaluasi. Jawabannya adalah A. Prediksi. Pembahasan. Menyediakan informasi mengenai nilai atau kegunaan dari konsekuensi pemecahan masalah merupakan bentuk prediksi dalam analisis kebijakan. 15. Berikut ini merupakan bentuk-bentuk publikasi hasil analisis kebijakan kecuali A. Monograf, B. Naskah akademik, C. Artikel tidak terakreditasi, D. Artikel terakreditasi, E. Buku referensi tingkat nasional. Jawabannya adalah B. Naskah akademik. Pembahasan. Bentuk-bentuk publikasi hasil analisis kebijakan 1. Monograf, 2. Artikel tidak terakreditasi, 3. Artikel terakreditasi, 4. Buku referensi tingkat nasional. Terima kasih sudah menonton video ini. Jangan lupa like, comment, share, dan subscribe channel ini. Sampai jumpa di video selanjutnya. Semangat pejuang P3K!